Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Wih, tunggu lagi. Jangan mengkhawatirkan masa depanmu. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Makanya ada pesantren, kita dukung. Saya pengen merubah ini, jadi kiai itu keren, jadi ustadz itu asik. Kalau dulu kan seolah-olah ustadz itu nggak keren, sarungnya ngelinting, rambutnya kelembak menyang, cangkemnya sambil bawang, rokokan. Wah, sekarang harus keren, kiai belangkonan, kacamata, gaul, manuknya gede. Sallu ala Nabi Muhammad. Para masyayikh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka atasakur lil ikhtitam dan peresmian pondok pesantren Nurul Ulum Desa Taman Sari, Kecamatan Karang Lewas, yang sangat saya banggakan. Sahabat Ansor Banser, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli lengkuas, dapatnya duku. Hei warga masyarakat Karang Lewas, I love you. Bersyukur siang hari ini bisa bertemu di MTK, Majelis Tengah Kebun. Bahkan mungkin MTA, Majelis Tengah Alas. Dengan berbagai pernik-perniknya di bawah pohon rambutan dan pohon kelapa. Jangan sampai ada berita di media massa jamaah pengajian Gus Miftah ketiban kelapa. Di sana juga ada orang. Saya pikir itu kandang sapi isinya sapi. Ternyata ibu-ibu berjilbab pink. Wis tua jilbab pink. Menjijikan sekali. Tapi yakinlah, pertemuan seperti ini yang di dalamnya menyebut asma Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah, dzikir bersama, sholawatan bersama, kemudian bermujalasah bersama. Disitulah kemudian Allah akan memberikan kita banyak hal. Yang pertama, illa hafathumul malaikah, tidaklah kecuali tempat tersebut dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Maka yakinlah hari ini Nurul Ulum dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Mudah-mudahan yang di sini ada malaikat pemberi rizki. Amin. Di sana ada malaikat pemberi rahmat. Amin. Dan di kandang ada malaikat Israel. Ibu-ibu yang di sini dengar apa enggak? Suaranya dengar enggak, Bu? Yang di sana? Enggak. Yang kopi caranya ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian tempat tersebut tidak mulia dan terhormat ketika di sana ada para malaikat? Contoh yang paling gampang,
Kalau satu sempat pengen didatangi oleh presiden, maka terlebih dahulu yang datang ke lokasi adalah gubernur. Sebelum gubernur datang, biasanya sudah disurvei oleh bupati. Bupati ditemani sama Kapolres. Di situ disambut oleh para camat dan lurah. Kenapa? Karena tempat tersebut akan didatangi oleh presiden. Surveinya berlapis-lapis. Maka saya bilang, kalau saya besok masuk surga, yang saya ajak adalah Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiainya datang, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Banser metu maning. Kalau sudah disurvei sama Kapolres, berikut jajarannya, gubernur datang, persiapan dianggap matang, presiden baru datang. Sama halnya ketika hati kita pengen dimasukin oleh Allah, ketika dikatakan qalbun mukmin baitullah, hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Tentunya sebelum dimasuki oleh Allah, hati kita sudah disurvei oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Ini pantas apa enggak hatinya dihadiri oleh Allah? Ini pantas apa enggak Allah akan masuk ke dalam hatinya? Dan siapa yang akan dipilih oleh Allah? Gus Miftah sering mengatakan, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Maka saya yakin berdesak-desakannya ibu-ibu, bapak-bapak di sana, saya meyakini itu adalah bagian dari bagaimana Anda pengen dipantaskan di hadapan Allah. Mudah-mudahan pulang pengajian urip mudah dipantas, amin. Saya lagi mikir bagaimana yang di sana agak jelas. Mungkin soundnya yang ini, yang kecil ini dihadapkan ke sana, yang kecil ini. Bukan betul ini kok ini nutupi salah nih kuwi lo berdua lah sana. Cek. Sudah dengar Bu? Kalau ini jangan, ini kontrol sound saya. Yang nggak bisa ngomong R jangan bilang kontrol ya. Iya. Hati kita terlebih dahulu disurvei. Maka dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ada dua rumah. Yang pertama adalah rumah zahir, dan yang kedua adalah rumah batin. Rumah zahir itu apa? Rumah yang kita tempati. Bapak Ibu, saya yakin semuanya punya rumah. Rumah yang kita tempati itu adalah rumah zahir. Sementara rumah batin itu apa? Hati. Atau mungkin orang karang lewat seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Rumah zahir, rumah yang kita tempati, itu tidak akan ditempati oleh malaikat ketika ada tiga hal di dalamnya. Berapa Bu? 3. Yang pertama apa? Adanya anjing. Kok omah ono asune, malaikat ra bakal mlebu. Sing kurang ajar kancane inyong. Kalau memang rumah nggak dimasuki malaikat, kalau ada asune berarti seneng. Lah ngapa? Malaikat Israel lah bakal mlebu. Anda salah. Yang dimaksud malaikat yang nggak mau masuk itu adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel nggak takut karo asu. Makanya kalian umat Islam tolong jangan memelihara anjing. Saya punya tetangga pendeta, saya ulang tahun dikasih kado anjing. Saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa terima. Kenapa Gus? Apa karena najis? Enggak. Karena haram? Enggak. Kenapa nggak mau terima kado anjing dari saya? Saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa menerima anjing. Lah ngapa wong kelakuannya wis kaya asu. Sekarang yang lagi rame soal apa nih? Soal toa dan gonggongan anjing. Atas video yang diedit dan dipotong dari Menteri Agama. Nggak ada video yang membandingkan antara gonggongan anjing dan adzan. Yang ada adalah regulasi soal pengeras suara dan toa. Karena yang membandingkan antara gonggongan anjing dan adzan bukan Gus Yakut tapi Sugi Nur. Cangkemmu Nur. Saya itu sering nasihati santri, itu justru tamsilnya kadang-kadang anjing, Pak. Kenapa? Ada kalimat At-imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa asanawatin sayang saka fi salasi ayamin.
tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi kadang-kadang menungso karo asu niku luwih setia asu. Nggih napa mboten? Kirik niku dipakani 3 dina, kelingan 3 tahun. Menungso dipakani 3 tahun, lali 3 dina. Maka saya bilang sama santri, kan santri saya semuanya gratis. Coba lihat, anjing saja setia, manut karo majikane. Mosok awake dhewe dari santri diatur karo kiai ini ora manut. Sing asu ki sapa? Maka kula tau guyon, napa bedane asu ning Amerika karo asu ning Indonesia? Bedane siji. Asu ning Amerika niku nyuwun sewu, dianggep kanca. Lah kanca ning Indonesia kaya asu ta kandhane. Saya sing ora krungu. Apakah Gus Miftah harus berdiri? Itulah Pak Polisi. Di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Mau disuruh berdiri karena kacamatanya buka. Kalau saya buka kacamata, janda pingsan. Apa? Anjing di Amerika kayak kanca di Indonesia kayak anjing. Nah, maka Bapak Ibu, anjing itu memang najis, tapi kita tidak boleh dolim kepada anjing. Nah, ini loh persoalannya. Anjing najis, dagingnya haram. Tetapi bukan berarti kita boleh dolim kepada anjing. Karena nyatanya apa? Ada juga anjing yang masuk surga. Siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Senajan toh asu masuk surga. Makanya kalau Pak Polisi bawa Pak sini main ke pondok saya, itu sebelum ketemu saya biasanya ketemu asu. Soalnya apa? Kan tangga-tangga ini inyong dong ingu asu, kan orang Nasrani. Tapi ada manfaatnya. Ada panitia pengajian mau datang ke tempat saya, harusnya belok kiri kebablasan, dicegat karo asu. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Akhirnya saya jengkel, masa ada panitia pengajian dicegat asu. Asunya saya lempar batu. Malah teriak kengeng 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 kayak gitu. Nah, rumah tidak akan ditempati atau dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anjing. Bagaimana dengan anjing pelacaknya Pak Polisi? Beda kasus. Itu boleh kemudian dipelihara untuk keamanan, tapi satu, jangan dimasukkan ke dalam rumah. Maka biasanya anjing pelacak itu dibuatkan kandang sendiri. Yang kedua, menjaga kesucian. Artinya menjaga kesucian, kalau sampai dijilat anjing tetap harus menggunakan prosedur fikih. Apa prosedurnya? Mandi 7 kali. Salah satunya menggunakan pasir. Tapi ingat, mandi pasirnya jangan yang terakhir kali, bruwet raimu. Waduh, singgari malah nganggo pasir, matanya kelilipan. Di kopiahnya NU. Yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Jadi saya ingat betul ada kiai pulang pengajian, ada anjing tertabrak mobil, anjingnya kesakitan. Sama kiai, anjingnya digendong, dibawa pulang, diobati, sembuh, dilepas. Diprotes sama jamaahnya, Pak Kiai, itu kan anjing najis, kenapa Anda gendong? Itu kan najis, haram, kenapa Anda gendong? Apa jawaban Kiai? Anjing ini memang najis, dagingnya memang haram, tetapi dia adalah makhluknya Allah yang tersakiti, ditabrak oleh mobil. Persoalan najis akan saya lakukan prosedur fikih, saya mandi. Yang penting kewajiban saya mengobati anjing yang terluka. Lah saiki nyuwun sewu nih. Oke, asu niku malah taat karo wong, kadang wong kon taat angel. Mila nyuwun sewu, anjing yang berkeprimanusiaan dan manusia yang berkeanjingan. Mila lah soal ketaatan, banser ki sing paling top. Mangke pengajian dhisik dhewe. Wah, betul? Teko lokasi pengajian dhisik dhewe, kiai ini teko dikawal ngarep dhewe. Mangkat ngaji sangu dhewe, kadang-kadang pengajian dikeplaki karo komandane, panitiane lali rokoke. Ora kaget ya.
Tapi ya Banser utangnya aja gede-gede ya. Karena ada penelitian medis, kalau orang perutnya besar, manuknya cilik lah. Saya senang di mana-mana pengajian sekarang yang hadir Banser, kemudian ada pemuda Pancasila. Ya ngono lho, pemuda Pancasila ngaji. Pak polisi juga ngaji. Kenapa? Karena anasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau biasanya Anda ngaji, enak kan kalau nggak mati pas pengajian. Loh kan asik. Pak polisi mau ngaji, dipanggil dalam keadaan terbaik karena sukanya ngaji. Tapi kalau Pak polisi dolannya pinggir jalan, tok yang matinya tabrak truk ya. Terima kasih Pak polisi mau hadir. Cangkeme betul matamu. Pemuda Pancasila ngaji, Pak polisi ngaji, Banser jangan diragukan lagi. Makanya mbak-mbak santri kalau cari suami nih Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Ya kayak sing goji putih, ana sing tua, ana sing nom, maksudnya apa? Kalau yang nom ki arane santri, sing tua sontrot. Maka apa? Jangan pelihara anjing, tapi juga jangan aniaya terhadap anjing. Kita nggak boleh asu dibualang, lah salah asu di opo mau balang. Maka cara antisipasinya adalah orang Islam gak usah memelihara anjing. Ada nggak dalil yang menyatakan rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat ketika ada anjing di dalamnya? Ada. Satu ketika Nabi Muhammad kerawan tamu. Siapa tamu Nabi Muhammad? Malaikat Jibril alaihissalam. Ibu-ibu pengen ketemu malaikat? Gampang. Baca Yasin sekali, nggak usah pakai nafas. Insya Allah ketemu malaikat Israel. Saya kasih satu fadilah, surat Fatihah. Ada kopi panas, kamu bacakan Fatihah 100 kali, insya Allah kopinya dingin. Fatihah 100 kali dan kopinya dingin. Dan ini Bang Firman itu siapa teman? Pak Sintepu, kalau wakilnya masih yang lama. Pak Kris, selamat Kris ya teman, selamat Kapolres. Jadi nyuwun sewu. Oh, ngomong kopi saya bikin minum kopi dulu. Seperti itu. Karena kalau ada kopi panas yang harus diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika panas tidak pernah kau hargai. Seger matane sangit. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Lu janda tua. Ya aku nggak mungkin sama kamu, kan kamu udah tua. Nabi Muhammad kerawat tamunya malaikat Jibril alaihissalam. Coba betapa mulianya rumah yang didatangi sama malaikat. Tamunya Kanjeng Nabi Muhammad malaikat Jibril. Lah mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Makanya dia suguhane oke. Ana anggur, jeruk, duku, degan, kopi. Degan adem, kopi panas, tak ombe bareng mulih inyong anyang-anyang. Makanya kalau ada tamu dimuliakan. Ini juga tamu nih, lemu nih. Apa ya? Awak weteng kabeh. Hati-hati nyong wis matur, wetenge gede manuke cilik. Jangan-jangan dibuka kayak pentil. Di info mas info dan kenakalannya tambahin mas amplopnya masih matamu. Mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yen disuguh. Makanya dan kalau ada tamu, wah, makanya saya dulu bilang sama teman-teman di kepolisian, kantor polisi itu kalau bisa dibuat menyenangkan seperti bank. Jadi masuk kantor polisi itu tidak menakutkan tapi menyenangkan. Yang di depan mbak-mbaknya dipasang polwan yang cantik-cantik. Saya itu tidak suka polisi. Kenapa? Karena suka saya polwan. Lalanan di apa ya? Saya nggak suka polisi, sukanya polwan. Masa ini nggak FIFA, apa 3F, wah ya jeruk ketemu jeruk.
Yang kentot ya. Jadi nyuwun sewu, kantor polisi itu saya dulu usul, yang di depan itu kan biasanya melayani masyarakat. Itu ditaruh polwan-polwan yang cantik kayak di bank. Begitu ada tamu datang, ada yang bisa dibantu Pak? Wah asik. Jangan masuk kantor polisi malah ditanya ada yang bisa dibagi, mata aneh. Ada yang bisa dibantu yang cantik-cantik, sehingga orang masuk kantor polisi itu nggak takut. Karena kesannya masuk kantor polisi itu menakutkan dan menyeramkan. Kalau dibuat menakutkan, masuk kantor penyidikan, nah itu digawe sing serem kan. Ajar gue. Jadi nyuwun sewu, mulyane omah yen ana tamu. Pondok Nurul Ulum pagi hari ini kelihatan terhormat. Kenapa? Karena banyak tamu dengan berbagai macam jilbab putih, ireng, ungu, pink, apa mana hijau. Biasanya sing cerewet sing jilbabnya pink. Kalau jilbabnya putih, insya Allah lebih parah. Andai tamu suku, maka bapak-bapak ibu-ibu kalau di rumah ada tamu langsung disuguh. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene gorengan tamune digoreng, duwene kopi tamune kopi, duwene susu tamune di gaweki susu. Itu yang di bawah tak kasih jeruk, kasihan tuh. Nangkapnya pinter temen mantan copet ya. Nabi Muhammad tamunya siapa? Malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, dipersilakan sama Nabi Muhammad, ayo Jibril masuk ke rumah. Jibril menolak, enggak Muhammad. Sampai 3 kali, Jibril ayo melebu, boten Muhammad. Sampai ketiga kalinya, Jibril ayo masuk, enggak. Akhirnya Nabi Muhammad tanya, lu apa kok dengaren jenengan boten kersa mlebet teng omah kula? Dijawab kali malaikat Jibril, karena di dalam rumahmu ada anjing. Begitu dicek ternyata di bawah tempat tidurnya Kanjeng Nabi ada anjingnya tetangga yang masuk ke rumahnya Nabi Muhammad. Begitu anjingnya diusir keluar, baru malaikat Jibril mau datang. Itu adalah dalil sahih yang menyatakan bahwa kita tidak boleh melihara anjing di dalam rumah karena malaikat gak mau masuk. Wih, orang kok malaikat Israel tetap berani. Kemarin saya ditanya, dan bagaimana resep panjang umur? Gampang, jadilah wong budek. Lah apa hubungannya? Iya, karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh yang maha kuasa. Lah, orang mati-mati. Atau awakmu pengen panjang umur, gampang, bikin KTP seumur hidup. Orang mati-mati. Kemudian yang kedua, rumah dohir tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka, anak yang membentak orang tuanya, anak yang berani dengan orang tuanya, yang tidak birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Begitu malaikat mau masuk, kalau ada anak durhaka nggak akan masuk. Makanya coba Anda lihat, rata-rata orang sukses itu siapa? Orang yang memuliakan orang tuanya. Gus Miftah beberapa kali diajar isu di media. Salah satunya apa? Gus Miftah menelantarkan orang tuanya. Saya bilang, lonte baik, apa? Kutis. Yang ini istilah apa lonte? Kutis. Bapak tentara apa temen? Kutis, kalau di Tegal namanya telembuk. Apa ada baik? Telembuknya dodolannya apa? Telembuknya dodolannya kroto. Apa dia kroto? Pakan manuk kan? Manuknya siapa? Manukmu. Lah kalau saya dibilang menelantarkan orang tua, nyuwun sewu, lonte telembok kutis baik yang ngurusi, masa orang tua ora? Dari mana coba? Itu adalah cara-cara orang Wahabi pengen membunuh karakter saya. Karena kalau Bapak Ibu lihat, orang yang pro merah putih, yang selalu dibully oleh kelompok-kelompok intoleran itu siapa? Gus Miftah, Pak. Coba kalau anak-anak Banser Ansor lihat, anak-anak pemuda Pancasila lihat, setiap saat Gus Miftah itu dibully, ngaji di lokalisasi dibully. Setahun kemudian viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam, ada yang muji, ada yang bully. Setahun kemudian lagi viral lagi, apa ceramah di gereja dibully. Miftah kafir. Tanggapannya gimana Gus? Oh apa-apa, sahadat maning. Selesai. Yang terbaru Gus Miftah dibully soal apa?
wayang. Gara-gara ada orang mengharamkan wayang, saya lawan, dibully. Enggak masalah. Yang komentar berapa mas? 27.000 di Instagram saya. Sakit hati Gus? Enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Kalau kamu anak hadro nggak mungkin dibully, followernya mong telu. Jadi nyuwun sewu, nggak mungkin ada anak terhormat tanpa menghormati kedua orang tuanya. Dulu ada Kapolri namanya Pak Idam Majis. Itu sama bapak ibunya luar biasa hormatnya, jadi orang hebat. Pak Jokowi begitu hormat sama ibunya, jadi orang hebat. Pak SBY begitu hormat dengan orang tuanya, jadi orang hebat. Nggak ada anak yang dilahirkan kecuali dari orang tua yang hebat dan dari anak yang hormat kepada orang tua. Saya sering bilang, mulyane anak mergo tirakate wong tua. Ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Napa bedane wong tua mbiyen karo sakniki? Bedane siji, lak wong tua mbiyen gaweane nandur ngarep-ngarep ngunduh, wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem. Wong mbiyen gaweane nandur kayu jati ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Wong mbiyen gaweane nandur wit kelapa ra tau ngepek degan. Beda kalau wong sakniki gaweane ngombe degan ra tau nandur wit kelapa. Sapa? Cangkem. Tren di panggung minum degan, yang membawa tren degan ke panggung siapa? Saya. Dulu nggak ada, paling suguhan Sprite, kopi. Begitu saya minta degan, semuanya ikut-ikutan. Karena degan itu sehat, tapi nggak bagus di kepala lah, dikeprokin dasmu ya. Jadi orang dulu ndak sukanya nanam, nggak pernah ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra tau nandur. Sing gaweane ngunduh ra gelem nandur kuwi ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila kok awakmu gaweane ngombe degan tapi ra gelem nandur iki apa berarti kaya codot. Sapa? Mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Ini saya yakin kok yang di belakang-belakang sana ini nggak dengar. Serap apa lah, yang penting rai ini kita karena ini zonnya sebenarnya hanya untuk orang 500, orang 1000, jadi kurang besar. Nah, Pak, mudah-mudahan jadi zon yang paling besar tingkat RT. Maka kalau mau jadi orang terhormat, jangan pernah melawan orang tua. Orang mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Malah ibu-ibu yang di sini ikut pengajian, kepanasan, gerah, nggak dapat tikar, nggak apa-apa. Insya Allah bisa akan melahirkan generasi yang luar biasa. Bangsa diniati le saben pengajian ngawal kiai tirakat. Udangan diniati tirakat. Orang untuk rokok diniati tirakat. Ora masalah. Orang diwene rokok ora masalah. Sesuk diundang panitia nih rasa makan panik. Tirakat. Ibu-ibu duduk di sana itu di belakang, masya Allah nggak ada tikar. Yang duduk tanpa tikar saya doakan little body. Apa itu sih gatel kelebon body? Ini pengajian paling nyantai sedunia dan coba dilihat, wow, lu gue ning dhuwur tungkae selonjor iki. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Ciri-ciri jempol kabeh. Arane siapa ketugiem ya. Ngono pulang ning omah celukane mama. Assalamualaikum mamah turul diem. Kira pantes mama tuh pakai meletek-meletek. Mama tidak pundi matun lan gawut papa. Jangan sampai jadi anak durhaka. Ingat, ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Marahnya Allah terdapat pada kemarahan orang tua. Maka anak-anakku ini kaya sing gawa kaos presiden para pendosa. Lerine oleh siji. Gini. Tak kandhani ben ngerti. Ini enggak kayak duit santai bae. Kamu duduk di sini? Oh, tak gebuk silet. Berdiri. Kamu dapat kaos dari mana? Buat. Berapa ini harga kaosnya? 90.000. Wah, tadi ini nggak kaya lagi. Saya itu dapat julukan presiden para pendosa ini dulu pas ngaji di Jawa Timur. Kenapa? Gara-gara
Gus Miftah biasa ngopeni ahli maksiat para pendosa, maka dapat julukan presiden para pendosa. Karena saya nggak mau orang ahli maksiat itu hanya dicaci maki tanpa dikasih solusi. Maka saya mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Tak kasih uang untuk beli kaosmu ya. Makanya kita jangan bulu. Ini tidak. Mudah-mudahan besok istrimu cantik. Amin. Janda anak 15. Makanya sekarang banyak banget gambar seperti itu di bokong-bokong truk. Jadi kok saya sering cerita di mana-mana, dan karena saya bangga, saya 3 bulan yang lalu itu dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, penghargaan terhadap terjualnya belangkon Gus Miftah menjadi belangkon termahal di dunia. Saya lelang untuk saya sumbangkan ke Muktamar NU di Lampung. Subhanallah, belangkon saya buat 90.000 dan terjual berapa? 900 juta. Gajah. Belangkon 90.000 jadi 900 juta. Coba belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Mau lihat? Sarungnya. Buka matamu, buka-buka. Jangan orang bener kepingin ya. Masa dia kan buka sarung. Ilmunya aku cowok apaan? Yang buka apanya? Sarungnya. Sarungnya Pak Kiai, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Satu. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun. Yang ketiga, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai apa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk gambar itu banyak banget. Sekarang banyak mobil, bis, truk, gambarnya Gus Miftah, tulisannya presiden para pendosa. Tapi yang paling menyedihkan satu, anak mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Tulisannya orang kepenak, silitmu adalah rezekiku. Masuk matamu, masuk. Jadi kamu udah pakai kaos kayak gitu, jangan pernah menjadi anak yang durhaka. Karena rumah tidak akan dimasuki oleh Allah dan malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka. Maka konco-konco banser, kabeh semuanya santri, pengen uripmu mulia gampang, bekti marang wong tua. Yakin, ambung tangane, mulyake wong tuane. Wong tua kira kena jaluk karo anak, tapi anak kudu pengertian karo wong tua. Yang lucu kan jane inyong, mangkat neng Kalimantan, pengen kerja, mulai gagal. Ternyata sing salah mbok nih. Gara-gara matur karo mbok nih, mbok, yung inyong kerja neng Kalimantan, tolong didongak nak. Lah mbok nih dongak, iya nang tak dongak nak. Muga-muga neng Kalimantan orang itu apa-apa, orang mau apa-apa ya. Akhirnya itu apa-apa tenan. Maka ibu-ibu, kalimat yang keluar dari mulut seorang ibu itu adalah doa. Maka semarah apapun kamu, tolong yang keluar dari mulut adalah doa. Masa nu suka anaknya rapi temen, bocah nakal persis karo bapak nih lah. Sing milih bapaknya siapa? Kan ya awakmu dhewe. Betul Bu? Salah. Di Arab Saudi itu ada seorang ibu marah sama anak, tapi yang keluar doa. Jadi ada tamu dikasih suguhan hidangan, sama anaknya diinjak-injak dibuang. Ibunya marah, tapi yang keluar doa. Idhab ja'alakallahu imamanil haramain. Pergi kamu. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Subhanallah, umur 25 tahun anak ini menjadi imam Masjidil Haram. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Makanya ibu-ibu kalau marah sama anak, dibentak nggak apa-apa, tapi keluarnya doa. Bocah nakal, saya sudah di kiai, jadi kiai tenang. Bocah gaweane push up, saya sudah di banser tenang. Bocah tangannya gratis dari tukang sound system, gratis tenang. Jadi yang keluar adalah doa. Dulu saya itu sering itu bapak saya sholat di masjid, tapi saya nggak sholat.
lari ke sana kemari, nutup beduk bapak saya sholat. Tapi bapak saya itu sabar, mudah-mudahan besok anakku jadi kiai. Bapak saya sholat, saya nutup beduk. Akhirnya bapak jengkel, nutup beduk dideliki. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, iki duduk tak sing lemu kayak dia, tutupnya cilik ya. Ya pentil. Tapi santai bro, ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda nggak gemuk, hanya salah planet. Tapi kalau ibu-ibu yang gemuk itu malah favorit. Karena cewek gemuk sekarang lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Uang lemu ki ya, ciri-cirinya si jilak foto miring, set, khawatir utangnya katon. Maka Pak Polisi kalau punya istri gemuk, jos, mau keloni 30 menit sikilmu kram. 2, anak durhaka. Yang ketiga, rumah dohir tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada gambar. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau rumah tersebut dikasih gambar, foto dan lain sebagainya, karena kamu mencintai ulama, mengidolakan para habaib, itu boleh-boleh saja. Oh, supaya amalia saya terjaga, saya pasang gambarnya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Supaya apa? Kalau saya berbuat maksiat, saya malu. Maka gambar itu berfungsi sebagai murabi, penjaga, itu boleh. Oh, dikasih gambarnya Pak Polisi sama istrinya. Supaya apa? Supaya keluarganya romantis. Pasang gambar keluarga suami istri dan anaknya. Oh, gitu dan Pak Sutar pasang. Walaupun pasangnya bukan karena romantis, karena takut sama istri. Oh, polisi lagi kantor galak. Neng omah ketemu bojone. Orang dilawan. Inyong beho. Tapi nggak apa-apa dan memang ujiannya laki-laki itu istri galak dan istrinya ujiannya perempuan suami kere. Jadi perempuan itu diuji dengan suami kere, laki-laki diuji dengan istri galak. Tapi nggak apa-apa dan wali-wali ini Allah dia rata-rata bujuni galak. Makanya kalau Anda punya istri galak itu 2 kemungkinan. 1, mungkin Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nomor 2, min alamatil stroke. Kalau di kantor Pak Polisi itu namanya provos, propam, profesi dan pengamanan. Oh, itu menakutkan, tapi lebih menakutkan provos di rumah. Wong wedok saiki dilawan. Perempuan itu kelemahannya 1 dan laki-laki itu kelemahannya 1, perempuan kelemahannya 1. Kelemahan laki-laki apa? Kelemahan perempuan apa? Terlalu banyak mengingat. Kelemahannya laki-laki terlalu cepat melupakan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Perempuan seperti apa? Yang jilbabnya putih. Bu, saya kasih satu quote. Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh no. Wong itu kayak pohon panas. Mudah-mudahan yang di sana masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Oh, Pak Wakil Bupati mangga Pak Wakil. Saya pikir bupati ini yang lemu Pak. Saudara. Pak Wakil Bupati mau duduk di sini boleh loh Pak, silakan. Paling nyudunin pokoknya. Semoga wakil bupatinya panjang umur. Jadi orang sedunia mati, wakil bupatinya hidup sendiri. Cakemen. Pakaian no polisi, no pejabat melu pengajian insya Allah selamat kabeh. Amin. Saya kemarin gara-gara ceramah di gereja itu, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Wali kota Los Angeles ngundang ngaji, wakil bupati Banyumas ora.
maneh. Ini Pak Abu. Ya maksud saya saat suruh maju-maju biar ditandai. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu ya. Jadi kalau rumah dohir, rumah yang kita tempati itu tidak akan ditempati dimasuki oleh malaikat kalau ada 3 hal. 1 tadi apa? Anjing. 2 anak durhaka. 3 gambar. Tentunya gambar-gambar yang maksiat. Kono gambarnya sing ura-ura. Gambarnya cewek seksi, videonya Gisel. Tapi kalau gambar-gambarnya ulama, kiai yang membangkitkan kamu mencintai ulama, nggak masalah. Saya cerita Anda, saya ngaji di Jambi. Jam 12 siang saya baru datang, mereka kumpul dari jam 8 pagi di tengah-tengah lapangan, nggak ada pohon panas. Saya mau naik panggung kebelet ngising, mampir rumah karena di lapangan nggak ada toilet. Begitu saya masuk rumah, warga kaget. Di ruang tamu itu semua gambar saya dalam semua bentuk ada. Aku batin dia omeh siapa ya? Begitu saya keluar ketemu perempuan, ternyata istrinya yang punya rumah. Mbak, ini omeh panjenengan? Nggih, Gus. Itu kok foto saya banyak yang masang siapa? Suami saya. Oh, suamimu santri? Bukan. Suamimu pengurus masjid? Bukan. Anak pesantren? Bukan. Kok masang gambar saya kenapa? Suami saya itu preman terbesar di daerah sini, Gus. Tiap malam mabuk mendem alkohol. Dua paguyuban arane pangunci, paguyuban nunjuk view. Tapi kenapa kok gambar saya dipasang? Suami saya itu ngefans sama jenengan. Jadi kalau pulang jam 2 malam dalam keadaan mabuk nonton YouTube Gus Miftah kalau guyu-guyu dewek. Karena ngefans, gambar saya diposting di semua sudut rumah dia. Dia bilang apa? Mudah-mudahan dapat hidayah. Ternyata beneran. Sekarang gara-gara sering masang gambarnya Gus Miftah, sering nonton YouTube, sudah berhenti mabuk. Maka tadi saya mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Betul? Orang baik dan orang buruk bedanya satu. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Maka orang buruk, orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Mari kita Pak Abu. Info. Sing sacet masih. Kayak sini kipas kayak gitu kayak. HP. Miskin. Kenapa Bu? HP nih, parah nih. Kan kamu janda. Kan nggak mungkin kita bersama. Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Apa? Susu kadaluarsa. Bawa bumbu goda ke sing cilik-cilik masa idong tua. Apa? Hah? Ibadah. Ibadahnya modern dhisik terus itu ibadah. Jangan pakai apa lumayan wis tambah kesel. STNK setengah tuwa ning kewer-kewer. Kalau istrinya Gus Miftah berapa? 1. Nambah lagi nunggu takdir. Lah kalau ada takdir kan saya tidak bisa melawan takdir. Kalau nggak ada takdir, ya saya buat takdir saya sendiri. Nggak. Saya sering bilang di mana-mana, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Kowe iki jomblo ngopo? Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhir?
akhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Itu rumah dohir. Bagaimana dengan rumah batin? Kalau rumah dohir itu rumah batin itu hati. Lah hati itu juga tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada beberapa hal. Yang pertama, kesombongan, takabur. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marah. Bagaimana kemudian hatinya mau dimasuki malaikat kalau hatinya sombong? Siapa itu orang sombong? Yang merasa dirinya paling baik. Maka nuwun sewu, rumangsa dosa kuwe luwih apik tinimbang rumangsa suci. Bu, bagus mana? Rumangsa dosa apa rumangsa apik? Jangan pernah jadi orang yang takabur, sombong. Kenapa? Sombong itu atributnya Allah. Lah kita sekarang merasa dirinya paling baik, paling suci. Maka kalau dalam Al-Quran, orang yang banyak dosa dikasih semangat. Dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Tetapi orang yang merasa baik, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Maka saya bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Maka jangan sombong. Wong sugih sombong gak bagus, apalagi kere sombong. Badannya bagus kayak saya, sombong gak bagus, apalagi gemuk. Orang kaya sombong gak bagus, apalagi miskin sombong. Ganteng kayak saya sombong gak bagus, walaupun fakta. Apalagi yang wajahnya jelek sombong. Saya yang paling jelek lah. Saya mau sombong ke apa? Ahli ibadah sombong gak bagus, apalagi ahli maksiat sombong. Oke. Sudah ada pengajian selesai. Kiai berhenti gak boleh, dilarang sama jamaah itu juga gak boleh. Sombong. Kan aku capek. Selamatan dulu. Ya. Ayo anak-anak hadroh selamatan. Gue main kerja. Mampu bayaran ora kerja. Besok saya yang masuk surga, anak-anak hadroh ikut. Tapi ya itu ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan. Alah gaya ketek-ketek. Pokoknya rakyatnya mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintai rakyatnya, insya Allah bagi mas makmur. Amin. Saya itu salah satu bahasa yang paling saya sukai di dunia adalah bahasa ngapa. Tapi inyong di pengalaman rapi temen, anak wong Banyumas, dolan yang ngomongnya wong Sunda, yang Bandung. Begitu masuk kampungnya orang Bandung, dia nginjak kotoran. Nah orang Banyumas kan teriak, "Tai ini siapa ki?" Dijawab sama orang Bandung, "Iya mah taina urang." Urang dalam persepsi orang Banyumas sama orang Sunda itu kan beda. Menurut orang Sunda, urang itu artinya orang. Menurut orang Banyumas, urang itu artinya udah. Taina siapa ki? Iya mah taina urang. Orang Banyumas protes, "Inyong ora percaya. Masa taina urang gedene sepiye?" Lho orangnya sepira sama anakmu cilik. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya ibu-ibu di sana selawatan. Yang selawatnya kan tak dongake utangnya lunas. Sing orang bengok mulai medeng. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli ayo sarang-sarang sing bakal
jalodongan wajah Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali bradasili bali nang kuburan mampu tangan tetangisan salli wa sallim iman Allah Allah salli wa sallim iman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi kebacot temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana salli wa sallim daiman ala man salli wa sallim daiman ala man wal ali wal sahbi cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salli wa sallim daiman ala man salli wa sallim daiman ala man wal ali wal sahbi man qadawada wal ali wal sahbi Hadra berhenti, jamaah yang bagus. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bu selawatan gak naik, anak yang pondok Nurul Ulum bisa selawati dari rumah. Untuk anak-anakku di pondok selawati. Pak Polisi buka aktivitas pagi, kita mulai apel pagi hari ini dengan membaca salawat nariyah 1000 kali. Terasi ngantor. Pak Wakil Bupati juga gitu, kepala dinas kumpulkan untuk Banyumas yang berkah. Kita mulai aktivitas dengan membaca sholawat. Kopinya panas, Fatihah 1000 kali, dingin. Saya kalau mau ketemu istri pulang malam-malam pengajian, masuk kamar sholawatan. Ngono, bentuk korban sur malah nyanyi. Tul jaina orang telur rabena, mutul terus sebenak sing ditutul dangak-dangak. Ya apa-apa putri dewek ya. Ya kamu nggak punya istri malam Jumat bikin status malam sunnah Rasul. Kalau siapa ya? Malah nangis nyanyi lagu Gus Dur. Uribe ayu. Mangsa aman dununge rasa
tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso bojo sesabulan ya apa hubungannya bojo karo sabun randuwe bojo iso lamaran sabulan goblok kerusak temen ya namanya. Makanya mbak-mbaknya nagihkan sama banser izinkan ayah, izinkan ibu relakan dia jadi imamku di bawah doamu serta restumu majulah istikharah ibadahmu calonku jangan ngajak pacaran sebelum engkau halalkan oh no ngakune muslimah senangane melumah karo laki-laki suka sama kamu, katakan kepada laki-lakimu kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Taklukkan aku dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Semua sangat info masih. Sing mesake Pak Wakil Bupati, santri inyong arane Wahyu. Nembak cewek, cewek kira tau belum nampak nerima. Lah inyong takon, "Mbak, kenapa Wahyu nembak kamu gak pernah kamu terima? Kenapa cintanya tidak pernah kamu terima?" "Mohon maaf Pak Kiai, saya gak bisa menerima Wahyu." "Emang kenapa?" "Kalau saya terima, saya nanti dikira nabi." Jadi di pondok saya itu Pak, kalau malam itu santri HP-nya wajib ditumpukkan mahasiswa. Lah kita sering razia. Kadang-kadang chatting-chattingnya santri itu lucu-lucu. Karena santri lanang, chatting santri wedon. Takon, "Dek, mau nggak kamu saya halalkan?" Sing wedok meneng bae. Sing lanang chatting maning. "Dek, mau nggak kamu saya halalkan?" Cewek wadon ini jawab, "Sorry Mas, saya bukan babi." Si Jimani, "Dek, mau nggak kamu jadi makmumku?" "Dek, mau nggak kamu jadi makmumku?" Nggak dijawab sampai ketiga kalinya. "Dek, mau nggak kamu jadi makmumku?" Sing madan jawab, "Sorry Mas, aku udah sholat." Gagal maning. Makanya santai saja. Kalau kamu tidak bisa hidup bersama dengan orang yang kamu sebut di dalam doamu, yakinlah kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang senantiasa menyebut namamu di dalam doanya. Putus cinta itu tidak sakit kok. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Loro hatiku. Kurang sacet masih. Ya santai aja. Mbak-mbaknya dijaga ya Mbak ya. Ayu mergo wudu luwih sadu tinimbang ayu mergo gincu. Tahu bulat digoreng dadakan cuwil bayar gane 500-an. Mosok namu enak apa gitu gratisan. Santri ki rasa pacaran. Seneng rabi. Segera nikah yang cowok-cowok. Ingat, nikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Banyak. Itu primen ya. Udah karena kelas ya. Orang ngelasin gitu dalam bayi Saya itu kan lihat klub malam itu di Jawa Tengah itu justru setelah Jogja itu bukan ke Semarang sekarang, ke Purwokerto. Dan kata-kata ini mau kayak gawe sih gaya klub yang kene. Gue untuk ngaji karo para pura yang Purwokerto. Apa kayak pura? Perempuan relatif usul-usul. Jadi Pak Wagub ternyata di Purwokerto itu banyak puskesmas. Maksudnya apa? Pusat kesenangan mas-mas. Dan di sini ternyata dan banyak karaoke keluarga. Maksudnya apa? Keluarga berantakan. Terus melu-melu gue. Belum karo ibu kayak baju hijau kayak gini. Tapi kamu sama dia beda pemikiran. Kamu mikir dia mikir aku.
Umurnya bila selawe, undi bojo durung. Pulang insya Allah langsung nikah ya. Tapi iso ngajeng. Info. Yang kedua. Kurang diminum, ya aku minum. Kancane nyong wingi pengajian ning Surabaya, tapi ini minuman pulang setruk. Bawa Bu, itu ada lagu judulnya Dondong Opo Salak Duku Cile-Cile. Yang dipilih bukan dondong, yang dipilih bukan salak. Kenapa baik dondong maupun salak? Karena tidak ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Dondong kelihatannya bagus, isinya jelek. Salak kelihatannya luarnya jelek tapi isinya bagus. Maka yang dipilih duku cilik-cilik. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalam. Lagu itu sebenarnya nasihati pejabat, jangan kayak dondong, jangan kayak salak, tapi kayak duku. Makanya Pak Wahbu tak kasih duku. Baru ini kiai ngasih bupati, bukan wakil bupati ngasih kiai. Ini mbak-mbak ada apel, ada anggur, bapak pilih apel apa anggur? Anggur, inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin ya. Terima kasih banyak satu itu. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Iya. Codot. Gombal matamu, gombal. Nomor 2, yang pertama tadi, hati tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau dia ada kesombongan. Sombong itu lambangnya apa? Lambangnya asu. Mila asu niku jenengan delok. Asu niku dicedhaki melet, didoi melet. Sombong. Siapa yang mau mirip tak aja? Kemudian yang kedua apa? Kalau tadi rumah tidak dimasuki, nyuwun sewu. Sombong itu lambangnya anak durhaka. Jadi hati, rumah dohir tidak dimasuki oleh Allah karena anak durhaka, maka hati juga akan tidak dimasuki oleh Allah kalau di dalamnya ada kesombongan. Yang kedua, hati tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau hatinya terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Maka kalau hatinya pengen dimasuki malaikat dan pengen dimasuki Allah, gampang. Taruh semua urusan dunia, maka malaikat akan masuk, maka Allah akan masuk. Boleh jadi wakil bupati, tapi jangan terlalu cinta dengan jabatannya. Amanah. Wakil bupati bukan untuk apa-apa, tapi untuk amanah. Walaupun bupatinya takut sama KPK. Diumum di karo KPK. Viral. Kalau saya wedi tapi gak usah diomong deh. Kalian tahu kenapa banyak pejabat ditangkap sama KPK? Yang salah guru TK Pak Wakil Bupati. Gara-gara masuk TK dikasih cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Saya ini Kancil Nyolong Timun diceritakan kepada anak-anak itu pentingnya apa coba? Itu kan maling. Kenapa diceritakan kepada anak-anak? Karena kecilnya suka kancil nyolong timun, maka begitu menjadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Makanya Pak Wakil Bupati makan ngaji mudah-mudahan selamat. Kewan sing mangan tanduran ning kebon arane bajing, tapi kok ana pejabat mangan duit rakyat arane. Hati-hati tuh, bahan seratnya gede banget ya. Kayaknya batu nisan dia. Boleh punya dunia, tapi nggak boleh cinta dengan dunia. Boleh jadi wakil bupati, besok jadi bupati, tapi nggak boleh terlalu mencintai pangkat dan jabatannya. Betul? Maka apa? Dunia itu di tangan, jangan di hati. Jadi kalau dunianya lepas, hatinya nggak ikut lepas. Maka saya bilang, cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus jadi pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit. Iya, bisa borak. Orang mau cempo.
Nomor 3, hati. Saya nyuwun sewu, sak durunge terus ki. Lah kula tangan kiwa nyekel tongkat. Tangan tengen nyekel mic. Pak Wakil Bupati teko, ajeng salaman kali kula. Kula saged salaman apa mboten? Gak bisa. Bagaimana cara supaya saya bisa salaman? Mic-nya harus saya lepas. Baru tangan saya bisa salaman. Lah, hati itu nggak akan dimasuki oleh Allah ketika hati disibukkan dengan dunia. Makanya kalau pengen hatinya dimasuki oleh Allah, gampang. Lepaskan dunia dari dalam hatimu, baru Allah akan manjing ke dalam hatimu. Saya lepas mic, baru ketemu Pak Wagub. Hati saya dilepaskan dari dunia, Allah baru masuk. Kenapa Allah nggak berani masuk, nggak mau masuk ketika hati isinya dunia? Nggak ada ruangan untuk Allah. Makanya Allah pergi. Raiso. Makanya coba Anda lihat, banyak orang kaya tapi hidupnya tidak nikmat. Betul? Banyak orang miskin mangannya mungtela. Apalagi sekarang di Indonesia banyak sumaker, sugih macak kere, ada kermasu, kere macak sugih. Anda pilih mana? Sumaker apa kermasu? Sumaker, sugih macak kere. Kermasu, kere macak sugih. Sekarang di Indonesia banyaknya kermasu, kere macak sugih. Murah banget. Tangkap polisi. Coba mas, banyak orang mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya ho ha ho ha. Tapi sertifikat rumahnya, BPKB-nya semuanya di bank. Bayarnya nongkrongnya di hotel, tapi tanggungannya banyak. Mobilnya di starter bunyinya di wong motor kreditan. Sama yang pegang kendang terbuka, ditabung urinnya apa? Entek dite. Tapi di satu sisi dan banyak orang desa motornya mung subra, mangane mung telak, lawe tempe sambil bawang. Tapi sawahe amba-amba, sabine lemu-lemu, kaya bokong. Ayo. Jadi mohon maaf, begitu banyak orang berpenampilan kaya sebenarnya dia miskin. Kenapa? Karena hatinya selalu sibukkan dengan dunia. Makanya Pak Wabun saya doakan besok jadi bupati. Tapi jangan sampai terbebani mencintai pangkat dan jabatan. Wali kota Los Angeles ngundang ngaji Banyumas orang. Orang usah ngundang apa-apa, yang penting mulai nambahi. Dana kenakalan itu tambahi Pak Wabun. Kecangkem elek temen. Nanti bojo iso sabu. Yang ketiga, hati tidak akan dimasuki oleh malaikat dan dimasuki oleh Allah kalau di dalamnya ada setan dan iblis. Maka kenapa dibutuhkan adanya pondok pesantren seperti Nurul Ulum? Nur itu artinya cahaya, ulum itu artinya ilmu. Maka di kampung ini desa apa ya? Taman Sari. Ini telah hadir pondok pesantren Nurul Ulum. Ayo disengguyung, didorong bareng-bareng. Maka apa? Kun aliman, au muta'aliman, au muhibban. Minimal awake dhewe iki seneng karo sing duwe pesantren. Dukung support. Dukungnya dalam 3 hal. Sing duwe ilmu mulang. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ono pakai ustaz mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta nyumbang. Nyumbang. Bayar kaos. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga. Falyatasaddaq bi kuwati. Sedekah dengan tenaganya. Pilihanmu tidak. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewat. Aja jadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge teka-teka. Jilbabe apa? Pink. Bapakmu. Bu, pilih pundi, mulang, nyumbang, apa rewat? Apa?
PNG apa? Berisik. Mulang, nyumbang apa? Rewang apaan? Disembuyung, bangsa. Di daftar pondok-pondok pesantren di Suwani mungkin butuh tenaga. Jangan sebaliknya, tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Maka kalau lewat kota infak, saya senyum. Ingat, waktu adalah uang. Jadi kalau kamu ngajak temanmu untuk main, dia nggak punya waktu, berarti dia tidak punya. Diam adalah emas. Makanya kalau istri Gus minta emas, Gus minta diam. Ya bakulah apa ya? Masak suara mic kalau suara anting. Ini pengajian model apa ya? Ini hanya ada di Taman Sari. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya pengajian di mana-mana dengan puluhan ribu orang. Menengah. Ini seandainya acara saya di Antv sudah jalan, ini pasti ajak ke sini. Saya besok punya acara di Antv, judulnya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi pengajian-pengajian kayak gini mesti view-nya bagus banget. Ini Pak, saya pengajian sampai di Sumatera, Kalimantan, tapi yang paling unik hari ini Pak. Jadi pengajiannya tempatnya bertrap-trap, serasa nonton bioskop. Keren. Ada yang di bawah tenda, di bawah pohon pisang, di bawah pohon kelapa, nih jeruk kandang ya. Kalau saya boleh wangi, kalau bahasa kalau indel redus. Ini pengajian paling unik nih Bapak. Daerah Siring. Oh, Masya Allah. Ini pengajian model apa? Baru pengajian ada iklan ting ting ting. Ya cuma di sini kan. Ini unik apa menjijikkan? Maka apa? Kenapa perlu kita dukung? Sekarang akhlak anak bangsa mulai terdegradasi, termasuk mencintai bangsa dan negaranya. Lah hadirnya pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama tidak hanya mengajarkan keagamaan tapi juga kebangsaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama memastikan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah bisa berjalan dan terjaga ila akhir zaman. Amin. Sementara misi kebangsaan Nahdlatul Ulama memastikan dan mengawal NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi. Maka dikatakan Pancasila ideologi, NKRI harga. Nah, pesantren itu sekarang fungsinya itu tidak hanya ngaji, tapi juga berbicara kebangsaan. Maka kita harus paham, negara ini dihadirkan oleh para pendiri bangsa dengan menyumbangkan seluruh harta, nyawa, keringat dan darahnya. Maka saatnya yang muda-muda harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan istimewa. Apa bedanya wong biyen karo saiki? Biyen Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Sekarang enggak. Berikan kepadaku 10 pemuda akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Woi, tunggu lagi. Jangan mengkhawatirkan masa depanmu. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Makanya ada pesantren, kita dukung. Saya pengen merubah image, jadi kiai itu keren, jadi ustadz itu asik. Kalau dulu kan olah-olah ustadz itu gak keren, sarung yang linting, rambutnya kelembak menyan, cangkemnya sambil bawang, rokokan. Wah, sekarang harus keren, kiai belangkonan, kacamata, gaul, manuknya gede.
nggak ada Pak Wagub. Kiai-kiai NU dijadikan rujukan acara TV, silet, hot celebrity, nggak ada. Sekarang kita masuk berita-berita di silet, setajam silet. Wah, Kiai NU. Persoalan-persoalan kekinian di televisi yang jadi rujukan sama Kiai NU. Maka jangan kaget kalau Gus Miftah hadir di selebriti, hot celebrity, silet, Kiss Indonesia. Yang ditanya apa? Kripto, Dorce Gamalama mate, Vanessa Angel mau dipindah makamnya, Atta Halilintar dengan akikohnya, harus hadir. Kalau kiai-kiai semuanya sama, bahaya, harus ada yang beda. Umpamanya ini kena Mbah Mudin, Mbah Kaum, anak Mbah Mudin ya, Mbah Kaum, di wongnya. Din, dia wongnya. Lah kelasnya Mbah Mudin ngurusi wong kampung, itu orang paling top sedunia dan di sini yang ngurusi orang mati Mudin apa kau? Apa? Kayim. Pak Kayim. Kalau di Kebumen Lebay. Lebay. Lebay itu penting. Ngurusi orang-orang masyarakat. Dia mantu polisi bangganya nemen. Mantunya siapa? Polisi. Dia mantu lebih nggak bangga. Mantunya siapa? Lebih. Polisi mati yang bungkus siapa? Tentara mati yang bungkus siapa? Wakil bupati mati yang bungkus siapa? Lebih mati bungkus cewek. Lebay deh. Maka didukung bareng-bareng, didongake bareng-bareng, mudah-mudahan Nurul Ulum menjadi pondok yang berkembang. Ampun jam 2:30 pengajian berakhir. Lanjut di rumah dengan nonton YouTube masing-masing ya. Membaca sholawat hasbi Rabbi 3 kali. Shollu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dhikri wa riyadah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa dhaik, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadati al-'ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata man abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.